Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Ya. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading seperti biasanya, ya. Untuk tema dan segala macam tentang alurnya ataupun apapun di dalam bacaan ini, saya serahkan sepenuhnya kepada semesta, ya. Jadi, asik nggak asik, seru nggak seru, ya. Suka nggak suka, ya. Ini akan saya sampaikan ya, karena sekali lagi kita mohon petunjuknya semesta untuk pembacaan setiap tarot saya ya. Teman-teman, ini bisa cocok bisa tidak untuk kalian karena ini adalah general ya. Pembacaan sangat umum, energinya campur-campur rame-rame ya, bareng-bareng orang banyak ya. Jadi silakan kalian tonton dari awal hingga akhir supaya kalian bisa menyesuaikan, bisa memahami sepenuhnya dan kalian bisa menentukan apakah memang bacaan ini untuk kalian atau bukan ya. Kalau kali ini nggak cocok kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok, bukan yang ini ya. Oke, kita lihat dulu temanya seperti apa ya. Temanya apa? Mohon konsentrasi kepada kartunya ya, fokus kepada kartunya ya. Tetap percayakan hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Ini hanya kartu yang hanya membaca energi, bisa benar bisa salah ya. Oke, kita mulai untuk melihat energi general yang terbaca kali ini, yang ditunjukkan oleh semesta kali ini tentang apa ya. Semoga banyak yang ketarik energi kalian, energi seseorang yang kalian pikirkan, juga energi mungkin permasalahan yang sedang kalian hadapi ya. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe, terutama yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Dan kalian dari mana? Silahkan kalian tulis di komentar ya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen ya. Dan jangan lupa juga bunyikan tanda loncengnya supaya pada saat saya mengupload video baru walaupun general, kalau nonton pertama-pertama ya, awal-awal itu energinya lebih fresh. Oke, kita lihat ya. The Magician. Teman-teman, kalian mungkin merasa ya, ada seseorang, pertama ini bisa macam-macam, bisa macam-macam. Ada seseorang yang mengirimkan magic. Nah, mungkin kalian merasa seperti itu yang pertama ya. Mungkin juga ada juga cerita di sini. Energi yang ketarik adalah orang ya yang memanipulasi ya perasaan kalian, pikiran kalian, bisa juga kehidupan kalian ya secara keseluruhan. Ada juga di sini yang memanipulasi secara fisik atau pergerakan kalian ya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat? Keempat. Saya melihat di sini ada seseorang yang selalu ingin membuat kalian itu percaya sama dia, ya. Membuat kalian tuh akan selalu luluh sama dia. Membuat kalian itu tak bisa berkata-kata ya, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa ngelawan, manut saja sama dia, ya. Yang kelima, di sini kalian mungkin terhubung dengan seseorang yang orangnya itu pintar bohong ya, banyak kebohongan ya, tapi seakan-akan bisa tampak nyata ya, saat mungkin kalian mengkonfrontasinya ya, dia bisa memberikan alibi-alibi yang sekiranya masuk akal dan mematahkan pendapat-pendapat kalian. Oke, sampai sini adakah yang cocok dengan energi? Bisa energimu, bisa energi orang lain yang juga nonton video ini ya. Oke, di sini Seven of Swords. Teman-teman. Wow. Oke. Seven of Swords, The Emperor, dan Seven of Chalices. Ya, Chalices. Di sini saya merasakan banyak energi. Seseorang yang kalian pikirkan ini adalah seseorang dengan energi maskulin.
bisa cewek, bisa cowok. Karena energi kartu tarot itu tidak mengenal gender atau jenis kelamin, tetapi lebih kepada divine. Di sini banyak yang divine-nya maskulin. Baik itu cewek, banyak yang dengan divine maskulin, ya. Divine maskulin ini orangnya arogan, ya. Mungkin dengan arogansinya bisa mengendalikan kalian sehingga kalian sulit bergerak, ya. Walaupun mungkin juga sudah terbukti dia punya salah, dia berbohong, ya. Dia berkhianat, dia mencurangi. Seakan-akan kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Manut tok, ya. Kemudian di sini saya melihat Seven of Chalices, impian, harapan, angan-angan, ya. Jadi di sini saya lebih melihat kalian terhubung dengan orang-orang yang hanya mementingkan impiannya, harapannya, keinginannya yang dimanifestasikan ke dalam hubungan sehingga kalian harus manut, harus nurut, ya, harus mengikuti dan kalian tidak bisa keluar dari situasi ini. Gimana? Saya merasakan banyak sekali yang cocok. Kalau cocok silakan tulis di komentar. Oke? Kok energinya seperti ini ya teman-teman ya? Serem. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut. Seseorang ini siapa? Masih dengan kartu ini. Saya mau pakai kartu ini. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Karena ini banyak lebih kepada ketarik energinya seseorang yang kalian pikirkan. Bukankah energi general bisa terbolak-balik Bunda? Ya benar, ya. Silahkan saja kalian balikkan saja. Kalau memang ini bukan energi dia, tetapi justru energi dari kalian, ya. Suara saya kurang begitu bisa keras ya teman-teman, karena saya flu berat. Oke, kita lihat siapa sih? Oke. Siapa sih dia? Tetap fokus ya. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Orang ini adalah orang yang berorientasi terhadap hal-hal yang sifatnya materi. Orang ini adalah pribadi yang gak tenang. Seakan-akan seperti kalau sendirian itu tidak tenang. Ya, saya merasakan selalu kalau sendirian mesti cari kegiatan, cari teman, keluar rumah supaya selalu ramai. Orang ini sebenarnya punya energi-energi sepi di dalam hatinya. Ya. Saya merasakan tidak suka sendiri. Saya nggak tahu banyak yang agak ekstrim ya, takut sendiri. Orang ini agak penakut teman-teman ya, bisa takut hantu ya, tapi suka sama hal-hal yang sifatnya mistis ya, creepy, spooky, apa yang serem-serem suka. Tapi dasarnya orangnya penakut. Kalau ada cerita atau film tentang horor-horor seneng ya, padahal wedi, padahal takut ya. Orang ini bukan tipikal orang yang pemberani, saya lihat ya. Dia adalah orang yang takut mati ya, tapi seperti orang nggak inget mati. Mohon maaf ya, saya bicara apa adanya. Orangnya kenapa saya bilang nggak takut mati? Terlalu keduniawian.
ya, terlalu keduniawian dan maunya di dunia ini banyak, ya, banyak. Orangnya suka senang-senang sebagian, ya. Sebagian juga gini, dia itu lihat nih, ya, dia itu kadang-kadang merenung, ya, merenung, pengen punya ini, pengen punya itu, ya. Terus dia ngoyo hidupnya. Harapan, Seven of Pentacles, Star, Seven of Pentacles, ya. Dan di sini Nine of Chalices. Ini sebenarnya keberkahan sih. Sebenarnya yang dia kejar itu hal-hal yang sifatnya eh, eh, pemenuhan kebutuhan emosi sebenarnya, kepuasan, ya. Orang ini sangat mengikuti hawa nafsunya terhadap kepuasan dunia. Kita lihat lagi ya. Ini nggak apa-apa ya. Ini bottom aja. Bottom nggak usah ikut deh. Ya. Kita lihat lagi siapa sih dia. Nggak pakai kartu ini. Keliru. Ya. Saya pakai kartu lain untuk melihat lebih lanjut. Siapa sih dia? Ini kok mencong. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Ini kartunya beda ya, tapi gambarnya mirip loh. Pas magician. Cuman beda warna. Tapi deck yang berbeda. Siapa sih dia? Untuk bisa lebih memastikan kalian ya, membuat kalian lebih mantap lagi untuk mengetahui apakah ini si dianya yang sedang kalian pikirkan. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Six of Pentacles. Ya. Orang ini nggak pelit teman-teman. Apalagi kalau punya rezeki, teman-temannya pasti senang. Ya. Dia suka berbagi orangnya. Ya. Orangnya rajin cari duit. Kalau punya rezeki, temannya dibagiin. Ya. Nggak pelit orangnya. Orang ini semangat kalau suruh cari duit, membahagiakan orang lain. Ya. Setiap manusia itu punya nilai plus dan minus lah. Ya. Di sini mungkin ya, entah, saya nggak tahu. Entah terkait dengan pekerjaannya dia atau usaha-usaha dia untuk mewujudkan impian-impiannya. Itu menimbulkan banyak konflik ya. Mungkin di bisnisnya dia ya, itu ada situasi saling menjatuhkan ya. Pertengkaran, adu argumen, sifatnya riskan akan pertengkaran. Riskan akan resiko ya. Mungkin pekerjaan dia mengandung apa ya, resiko-resiko yang besar, mungkin bisa jadi hal-hal yang sifatnya melanggar hukum ya, itu kan resikonya besar ya, tentang mungkin keselamatan jiwa ya, itu seperti itu ya. Kita lihat siapa sih dia, siapa sih dia, siapa sih dia. Dua, saya nggak ambil ya. Siapa sih dia? Orang ini mudah kepikiran untuk hal-hal yang sifatnya itu seperti kehilangan ya. Setiap orang itu takut ya akan kehilangan, tapi orang ini tuh sangat takut kehilangan orang yang dicintainya. Mungkin pernah dulu ya, pernah ditinggalkan oleh seseorang yang dia cintai dan itu menimbulkan kekecewaan atau mungkin trauma yang berat sehingga dia menjadi sosok yang magician, manipulatif ya. Oke, lanjut ya. Siapa sih dia? Dia adalah orang yang selalu dalam kebimbangan dan keraguan ya. Orangnya adalah orang yang penuh kasih, orangnya cinta. Di sini saya melihat dia sangat mencintai kalian, ya. Tapi sering mencintai kalian dengan cara yang sederhana sebenarnya. Artinya gini, eee, asal kau itu mau nurut sama saya, ya,
itu sudah membuatku sangat bahagia, selalu di sampingku. Saya sudah nggak lihat siapa-siapa, nggak lihat mana-mana, hanya padamu fokusku, ya, hanya padamu, hatiku, gitu, ya. Orang ini memang selalu diinikan ya, dihadapkan dalam kebingungan dan kebimbangan dalam hal, ini, pekerjaan yang saya bilang tadi terkait dengan hal-hal yang sifatnya mungkin mengandung resiko ya teman-teman ya. Di sini ada keinginan untuk, nggak mau berhenti, nggak mau terus melakukan hal-hal yang sifatnya resikonya tinggi dalam hal pekerjaan ya. Tapi di sisi lain ya mungkin, eee, tuntutan juga ya, tuntutan juga. Karena saya lihat mungkin orang ini bisanya itu ya, dan, dia sangat menguasai bidang itu dan mungkin sudah dia lakoni atau dia terjun ke pekerjaan itu ya, itu sudah dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi sulit untuk dia lepaskan ya. Sering ada kebimbangan apakah saya harus berhenti saja di pekerjaan itu, di circle-circle itu ya. Saya lihat circle-nya juga ada circle-circle yang kurang baik ya. Banyak hal-hal yang sifatnya panas, saya nggak tahu ya. Silakan kalian sesuaikan saja dan ambil bagian-bagian yang menurut kalian cocok untuk kalian saja, karena ini pembacaan rame-rame, energinya campur aduk. Mungkin dari sekian banyak kartu mungkin hanya satu 2 atau ini saja ya yang cocok untuk kalian ya. Oke, kita lanjut. Seseorang ini ya, bagaimana energi dia kepada kenapa dia manipulatif itu nanti ya. Saya melihat dia sih cinta ya karena tadi ada King of Sword, King of Cup ya. King of Chalices itu King of Cups ya, King of Cups. Tidak ada yang lain selain dirimu. Ya. Oke, kita lihat ya energi dia kepada. Sebelum kita melihat energi dia kepadamu, saya ingin melihat energi kalian kepadanya ya, atau energi kalian dulu. Cuman satu kali aja ya, dengan kartu yang sama. Energi kalian. Bisa energi kalian kepada lemes teman-teman aku. Lemes sekali. Energi kau padanya. Energi dirimu. Sebenarnya kalau dikatakan ya, apakah dia itu seseorang yang emperor ya, yang arogan, yang punya energi kuat ya. Sebenarnya energinya sama kuat dengan kalian ya. Tapi di sini kalian mungkin berusaha untuk menyeimbangkannya saja supaya tidak terjadi konflik, supaya nggak ramai ya. Karena kalian di sini mungkin memikirkan dampak jangka panjangnya ya. Oke. Di sini banyak Taurus ya, zodiak secara sunnya saja. Oke, kita lihat energimu kepadanya ya. Saya merasakan ya, kalian itu seperti apa ya? Kalian merasa dia juga berjasa gitu loh. Ya beberapa ya, merasa makanya nggak mau ngelawan atau nurut karena kalian merasa juga mungkin pernah ditolong atau merasa pernah pernah apa ya? Dia pernah baik lah sama kalian. Kalian cukup menyadari bahwa dia cukup sayang sama kalian ya. Oke, lanjut ya. Di sini ada Ace of Pentacles ya. Teman-teman, saya melihatnya energi kau bersama dia ini ya. Mungkin kalian itu mengawali segala sesuatunya ya dari awal dulu itu bersama-sama ya. Kayaknya kalian itu bangkit bersama ya, mungkin dari keterpurukan ya. Kalian bisa bangkit bersama dan mengawali mungkin sampai titik di sekarang ini membangunnya bersama-sama ya. Sehingga mungkin di sini ada energi-energi
Sangat sayang kalau memang ini dilepaskan atau mungkin kadang merasa nggak kuat ya, tapi kalian berusaha untuk bertahan. Saya melihatnya seperti itu ya. Ini bisa masuk cerita, hubungan apa aja ya, rumah tangga ada ya, cerita apapun, cinta apapun ya, hubungan cinta apapun. Kita lihat energi kau kepada dia ya. Di sini saya melihatnya ada kerjasama yang baik di antara kalian untuk mewujudkan hal-hal yang sifatnya mungkin bisnis bersama, ya. Mungkin kalian bantu ikut support dalam, kesuksesan yang dia capai saat ini, ya. Karena di sini saya lihat kalian saling menyeimbangkan, gitu. Oke, lanjut ya. Energi kau padanya. Oke. Tapi teman-teman, saya merasakan di sini beban yang sangat berat ya, seperti, jatuh tertimpa tangga. Jadi mungkin kalian pernah dirimu pernah mengalami satu hal yang buruk di masa lalu. Kalian menganggap sudah mulai bangkit sama orang ini, tapi ternyata bukan tidak sesuai ekspektasi. Ada hal-hal tertentu, orang ini tidak sepenuhnya buruk ya, plus dan minus. Tapi minusnya itu cukup membuat kalian nggak kuat ya. Cukup nggak kuat itu gimana ya? Oke, karena orang ini agak curang. Ini Seven of Swords. Dan kalian di sini ada beberapa yang ingin pergi ya, tapi kenapa takut? Kita lihat ya, sekali lagi, energi, eee dia kepadamu, oke, energi dia kepadamu. Nanti magician-nya kita lihat ya. Saya merasakan kalian agak takut ya, agak takut untuk pergi, agak takut untuk melawan, ya. Saya melihat ya, energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu seperti apa? Kita lihat. Saya pakai kartu tarot semuanya, ya. Energi dia kepadamu saat ini. Energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu. Dua, nggak saya ambil. Energi dia. Entah kenapa ya. Saya merasakan dia banyak menyimpan rahasia. Tidak terlalu terbuka kepadamu. Ya. Oke. Bentar ya. Saya melihat ya ketidakterbukaannya kepadamu itu dalam urusan finansial atau keuangan ya. Kemudian energi dia memang di sini ya, mmm, merasa ya, merasa sejak bersamamu banyak hal baik, banyak perbaikan, banyak hal yang berubah ke arah positif. Berarti saya bisa menilai di sini, dia menganggap dirimu sangat berharga. Ya, maka dari itu mungkin saya bisa menyimpulkan ya, walaupun masih sampai sini, kenapa orang ini segitu manipulatifnya ya, mengungkungmu, membuat jangan sampai dirimu pergi, karena kau sangat sangat amat sangat berharga untuknya, membuatnya bisa stabil seperti saat ini, walaupun saya lihat belum sepenuhnya stabil, tapi daripada yang dulu ya. Lanjut ya, bagaimana energi? Oke. Teman-teman, energi dia kepadamu ya,
Kenapa saya merasakan berat ya? Berat. Coba kenapa dia merasa berat? Apakah kamu membebani? Saya tidak merasakan kalian membebani, ya. Tapi kenapa ada ini? Oh, enggak, ya. Dia cuma takut tidak bisa membuatmu bahagia dalam hal finansial, itu aja, ya. Dalam hal ini karena apa? Di sini ada yang dia sembunyikan. Jadi orang ini sebenarnya curang ya dalam hal mungkin uang ya, tapi dia nggak berani menyampaikan. Tapi juga ada rasa bersalah, ya. Kemudian dia di sini ada rasa apa ya? Bentar. Iya, oke, oke. Dia di sini sebenarnya tidak ingin melibatkan dirimu, teman-teman, di dalam bisnisnya dia. Saya nggak tahu, ya. Dia ini bisnis apa sih, ya? Dalam pekerjaannya dia, dalam hal-hal yang dia geluti, saya nggak tahu. Ya. Oke. Energi dia nyaman apa ya? Menyayangi kalian, ya. Nyaman itu apa ya? Jangan sampai ada apa-apa sama kalian. Aware, ya. Oke, to open, ya. Energi dia, ya. Energi dia di sini, dia tahu, ya, menyadari bahwa dirinya itu kadang-kadang memang nggak stabil, ya. Tapi dia di sini berharap kau masih mau sabar menunggunya sampai proses dia itu bisa stabil secara banyak hal, ya. Dan dia di sini sangat takut untuk kehilangan kalian. Berarti saya bisa simpulkan walaupun orangnya energinya seperti ini sebenarnya orangnya baik, ya. Jadi kalau memang dari sudut pandang kalian, dari kacamata kalian, penilaian kalian, orang yang kalian pikirkan ya, itu memang benar-benar kejam, jahat ya sama kalian. Sebenarnya orang ini tidak bermaksud jahat sama kalian, ya. Cuman mungkin banyak hal-hal ya yang terjadi di dalam dirinya. Entah itu di masa lalu kebawa sampai sekarang, atau mungkin tekanan pekerjaan, atau hal-hal circle atau mungkin lingkungan yang membentuknya itu kurang bagus ya, banyak memberikan dampak atau efek-efek negatif sehingga orang ini menjadi pribadi yang seperti ini. Orangnya penyayang saya lihat ya. Coba saya lihat bottomnya. Energi dia kepadamu ya. Dia ingin fokus kepadamu dan cari uang dan bagaimana cara membahagiakan kamu. Tapi ya, memang saya rasakan dia sangat mengkungkung ya. Nggak ingin melepaskan, egois ya, mau menang sendiri, tidak ingin disalahkan, seperti itu ya. Tapi pada prinsipnya ada satu sisi kebaikan, dia sangat menyayangi kalian. Kalau sayang harusnya tidak egois, betul ya. Idealnya seperti itu. Tapi ini kita bicara tentang manusia ya. Banyak manusia yang sangat menyayangi ya, tapi selingkuh ya. Sangat itu apa? Melindungi, mengayomi ya, tapi juga menyakiti perasaan. Itu manusiawi ya. Itulah manusia. Ada dua sisi yang berbeda. Tapi idealnya kalau kita lihat dari sudut pandang yang sangat ideal ya, ya maunya cakep, cantik, body bagus, kaya, baik ya, jujur ya, cinta sama kita, nggak neko-neko, nah itu manusia juga maunya serakah, tidak mau menerima kekurangan orang lain ya. Tapi logika Bunda kalau cinta harusnya ya iya memang ya. Tapi terkadang tidak bisa selalu seperti itu karena banyak faktor juga ya. Jadi jangan terlalu keras pada hati kita. Sebenarnya itu untuk hati kita ya. Hati kita terlalu keras dalam menyikapi yang sakit kita sendiri. Oke, kita lihat uh, magician ini ya. Orang yang sangat seperti itu ya. Kenapa dia seperti itu ya? Kita mau lihat ya. Sebenarnya dia punya maksud baik ya. Di sini kelihatan sekali maksudnya baik ya. Apakah dia punya niat tujuan berubah untuk mewujudkan ini ya. Kan ingin kalian nyaman sama dia, ingin usahanya sukses, macam-macam kan ya.
Apakah dia ada keinginan berubah? Apakah dia menyadari akan kesalahannya, ya? Maksudnya sikap-sikapnya itu bisa membebani dirimu. Saya lihat di sini dirimu sangat terbeban, ya. Apakah dia menyadari? Ya, apakah dia menyadari? Apakah ada kesadaran dari dirinya? Ya. Apakah ada kesadaran dari dirinya? Kalau saya lihat sekilas orang ini ya sadar, terkadang sadar, terkadang sadar. Tapi seperti sulit, itu seperti apa ya? Mendarah daging, seperti watak, sifat atau mungkin karakter dia, ya. Coba saya lihat. Adakah dia menyadari kesalahannya? Oke. Orang ini, ya, kalau sudah nggak punya apa-apa, kalau pas jatuh, ya, bersandarnya padamu. Pada saat itu dia sadar. Pada saat posisi di atas, dia sering lupa, ya. Dia sering lupa. Apakah dia sadar? Apakah dia sadar? Banyak kartu. Ada pertentangan batin, ya. Ada luka batin, ya, saat dia menyadari bahwa dia sangat manipulatif, sangat mengekangmu, seakan-akan tidak mempedulikan bagaimana kondisi jiwamu, perasaanmu, ya. Saya melihat dia kadang-kadang ya, kalau sudah menyadari seperti itu ya, loh, ada apa itu tadi? Kalian lihat nggak? Seperti cahaya. Awal abaikan ya. Saya melihat dia kalau sudah posisi seperti itu, merasa bersalah, dia itu tidak bisa menyampaikan, ya. Atau mungkin bisa menyampaikan, tapi saking menyesalnya, saya merasakan dia sering menyakiti dirinya sendiri loh, ya. Mensabotase dirinya sendiri. Apakah benar, teman-teman? Ya. Tapi nanti kalau sakit semua, kalian juga yang rawat. Oke, kita lihat ya. Orang ini sering ini ya, apa ya, sering meninggalkan kalian. Bukan meninggalkan, kayak katut gitu loh. Apa katut? Ngikut sama circle-circle yang kurang baik ya. Kalau kalian kalian larang, kalian ingatkan, dia akan marah ya. Tapi saat dia sudah nggak punya apa-apa atau mungkin dia dalam kondisi di bawah ya, circle-nya menghilang, dia akan bersandar padamu. Kalau diingatkan, ya dia sadar tapi marah. Gini teman-teman, oke. Memang di sini orang ini terkadang ya sadar, terkadang juga enggak. Seperti ada benteng gitu loh, apa kayak ada batasan. Ada kalanya ya, saat dia ada saat-saat tertentu kalau diingetin, waduh bisa marah. Bisa jadi pertengkaran saya lihatnya ya. Pada saat dia melakukan hal yang salah sekalipun ya, atau mungkin kecurangan sekalipun ya. Mohon maaf, beberapa di sini memang sering curang ya, khianat. Bisa dengan lawan jenis juga ya. Itu marah. Kok marah? Nggak ngakuin ya. Oke. Oke. Habis gitu diem ya. Nah, oke. Orang ini saya bilang juga
takut kehilangan kalian. Tapi energi dia kenapa ya, saya lihat kok seakan-akan dia itu kok nggak setia ya, padahal sayang gitu. Dia sayang, takut kehilanganmu, tapi ada energi kurang setia, ya. Mungkin ini banyak pengaruh dari circle-nya ya, dari teman-temannya mungkin. Saya merasakan lebih seperti itu, mungkin ke bawah ya, lebih seperti itu. Tapi orang ini tidak sepenuhnya buruk ya, ada hal-hal baik ya dari dia kepadamu. Oke. Apakah dia ingin berubah atau tidak? Atau dia masih ingin seperti ini sementara waktu ya. Kalau diingatkan mati gimana? Orang ini takut mati loh. Ya, tapi kalau pada saat posisi di atas ya, hal-hal yang duniawi itu banyak melingkupinya ya, marah dia kalau diingetin ya. Jadi orang ini seperti orang sadar nggak sadar ya, kadang sadar kadang kumat ya, kadang tobat kadang kumat. Jadi ini adalah manusia tomat ya. Biasa mah seperti itu. Oke, kita lihat ya, apakah dia ada keinginan untuk berubah sehingga hubungan kalian bisa enak, ya kan? Itu yang sebenarnya mungkin kalian ingin tahu, ya, mungkin, ya. Atau hanya saya yang ingin tahu. Kita lihat. Apakah dia ada keinginan untuk merubah sikapnya supaya bisa lebih membuat kalian itu nyaman dekat dia? Masih menjadi pertentangan batin ya. Terutama orang ini selama masih keterikatannya sama dunia itu lekat ya, akan sulit bagi dia untuk bisa merubah keinginan dia untuk membahagiakan kalian ya. Di sini saya melihatnya juga energi dia itu banyak energi panas, saya nggak tahu. Mohon maaf ya, mau saya pause kok nggak sempet ya. Jadi di sini orang ini keinginannya belum besar untuk itu. Nah, oke. Dia ini masih suka dengan segala macam yang sifatnya kemewahan. Sepertinya kayaknya dia itu pernah hidup di titik terendah dalam hal perekonomian ya. Sehingga mungkin saat ini dia sedang menikmati ya. Saya nggak tahu ya ini banyak atau sedikit, setiap orang punya standar atau ukuran yang berbeda dalam menyikapi atau standar ya, standar ekonomi ya, standar keuangan finansial. Tapi orang ini merasa sekarang itu sudah jauh lebih nyaman ya saat bersamamu, secara ekonomi pun lebih baik. Sebentar. Sehingga sehingga mungkin orang ini masih menikmati ya, kayak orang dulu sering lapar ya, sekarang banyak lauk pauk ya. Jadi saya masih menikmati. Keinginan untuk berubah masih belum, teman-teman. Ya. Oke. Oke. Seven, seven. Tapi saya yakin ini, teman-teman. Karena dia itu terlalu banyak keinginan saja ya. Masih ingin memuaskan egonya ya. Semoga diberikan umur yang panjang ya untuk orang ini ya. Karena apa? Kita nggak pernah tahu kan umur seseorang mengejar impiannya di dunia ini ya. Padahal orang ini takut mati ya. Kadang-kadang sering lupa padahal dia takut. Queen of One ya. Enggak, teman-teman, dia masih mengejar kesenangan-kesenangan dia ya. Jadi untuk berubah, untuk membuatmu nyaman, saya belum melihat potensi yang seperti itu ya. Belum melihat potensi yang seperti itu. Terus saya gimana dong Bunda, saya sudah nggak kuat sama orang ini ya. Begini teman-teman ya, kalau memang orang ini adalah pasangan sah, kalian terikat dalam pernikahan, saya cuma mau bilang bahwa apa yang telah dipersatukan sama Tuhan, jangan kalian sebagai manusia semudah itu untuk memporak-porandakannya ya. Itu harus dipertimbangkan. Saya cuma bisa menyarankan bahwa harus sabar ya, karena dulu kan juga dipilih sendiri.
berarti saya salah pilih nih, saya menyesal. Tidak ada yang perlu disesali, tapi lebih kepada mohon kekuatan kepada Tuhan, ya. Tuhan itu Maha membolak-balikkan hati. Ya mungkin dia, kalau kalian banyak memohon untuk dia dibalikkan hatinya menjadi lebih positif, ya kan. Kekuatan doa itu lebih luar biasa daripada kekuatan manusia dalam bersikap. Percaya nggak? Yakin nggak? Harusnya kalian yakin. Karena Tuhan Maha segalanya. Itu dari saya sih. Kalau ini bukan siapa-siapa kalian, pasangan, pacaran, walaupun sudah lama lah ya, apalagi TTM ya, apalagi rekan bisnis tinggalin ae rek, lha apa sih pusing, ya. Ngapain kalian harus susah-susah seperti ini? Karena cinta Bunda, ya. Cinta boleh, bodoh jangan, ya. Dan kalian harus mencintai diri kalian lebih besar, ya. Kedua, ya, setelah kalian mencintai Tuhan kalian, ya. Jadi, teman-teman, kalau nggak kalian cinta sama diri kalian dan membiarkan diri kalian terpuruk, ya, susah, sedih, nangis, tok, gara-gara seseorang, ya. Sebenarnya bukan jangan terlalu menyalahkan dia. Salahkan juga diri kalian walaupun itu bukan salah kalian sepenuhnya. Tapi membiarkan dia menyakiti dirimu, ya. Itu bentuk tanggung jawab kalian sendiri terhadap diri kalian, jiwa kalian, hati kalian, pikiran kalian, hidup kalian. Ya, ya. Jadi setiap masing-masing orang punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, ya. Kalau bahagia atau tidak, ya, bisa juga nasib, bisa juga pilihan, ya, bisa macam-macam. Tapi melindungi itu wajib, ya. Jangan sampai kalian dimanipulasi, dirongrong, ya. Kalau kalian sudah sakit semua, kalau ini bukan pasangan kalian, tinggalin. Lah ngapain? Ya. Kalau masalah cinta, ya, kembalikan sama hati kalian. Percuma juga kalau saya bilang orang kayak gini jelek, ya. Tinggal saja ganti yang lain, ya. Tapi saya cinta, saya tidak bisa hidup tanpanya, ya sudah. Harusnya bisa menerima kalau kalian kasih, ya. Saya kasih saya tulus sama dia. Kalau tulus nggak akan ada tuntutan, pasti menerima saja apa yang dia lakukan, apapun, dan nggak akan komplain. Itu tulus, ya. Tulus itu memberikan apapun dengan ikhlas, ya. Menerima, ya, balasannya dibalas nggak dibalas, ya. Dibalas dengan buruk pun ya tetap diterima, tetap ikhlas. Itu tulus. Kalau kalian nggak tulus, ya, kalau kalian masih gerundel, ya, masih kok gini, kok kamu gini, paling tidak menghargai, itu masih belum tulus, ya. Itu masih belum di level tulus, ya. Cinta mati iya, ya. Totalitas iya, bodoh mungkin, ya. Gitu. Oke. Bacaan kali ini sih kalau menurut saya eh, nggak terlalu spesifik ya karena rame-rame juga, cuman eh, yang saya rasakan betapa kalian mungkin nggak kuat dengan perlakuan seseorang, ya. Tapi itu untuk solusinya gimana Bunda? Solusinya dari diri sendiri, ya. Walaupun ini pembacaan cocok ya untuk kalian, tetap ini adalah general ya, bukan personal, bukan hanya untuk dirimu sendiri, ya. Bacaan rame-rame. Dan mungkin tidak semuanya cocok. Walaupun semuanya cocok ini general, ya. Kalau ingin personal, kalian daftar dulu, ya. Untuk pembacaan personal lewat admin, ya, lewat admin saya Kak Flori, ketiknya daftar tarot ya lewat admin saya, ya. Admin saya itu lewat WA, bukan lewat komentar, ya. Ketik daftar tarot, sudah jangan ketik yang lain nanti nggak dibales, ya. Daftar tarot gitu aja ke Kak Flori, nomornya ada di bawah video ini, ya. Nanti akan diberikan tata caranya, ya, secara lengkap. Itu dibaca semua, ya. Kalau setuju ikuti saja. Sudah jelas, sangat jelas, ya. Asal dibaca, ya. Biasanya yang tidak mengerti karena tidak membacanya. Dan jam kerjanya jam 3 sore sampai jam 8 malam, ya. Bisa pembacaan itu bisa di luar itu, ya. Selagi saya bisa, insya Allah bisa, ya. Jadi tetap saling menyesuaikan, ya. Ya kesibukan saya juga bukan hanya tarot, ya. Oke, seperti itu. Terima kasih yang kemarin memberikan apa ya? Sedekah ya, sedekah kepada anak yatim yang saya bina, ya.
Terima kasih banyak, semoga berkah untuk kalian. Oke, saya nggak mau sebut nama. Oke, kita lihat dari pesan atau, pesan dari kartu ya, pesan semesta, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Bisa kalian ambil, bisa kalian abaikan saja. Begitu pula saran-saran yang saya sampaikan ya. Menurut kalian suka, ambil saja ya. Menurut kalian positif, bisa kalian jadikan salah satu bahan pertimbangan, salah satu masukan ya untuk kalian. Kalau kalian nggak cocok, abaikan saja ya. Ini rame-rame, bukan hanya untukmu, jadi jangan terlalu GR, terlalu sensitif, apalagi terlalu overthinking terhadap bacaan tarot saya, oke? Oke, kita lihat ya pesan semestanya, teman-teman, ya. Pesan semesta untuk kalian semuanya. Pesan semesta semuanya bagus, ya. Tergantung kalian, ya. Jiwa-jiwa positif apapun yang masuk ke dalam dirinya pasti difilter, ya. Pasti bisa jadi positif. Nih keluar nih. Saya ambil ya. Express love through gift, ya. Jadi di sini gini, teman-teman. Kalau kalian itu cinta, ya, ekspresikan dengan satu pemberian. Pemberian ini bisa berupa sesuatu yang nyata, ya. Bisa juga dengan bentuk kasih sayang, bentuk perlakuan, mungkin melayani, ya. Mungkin juga bentuk-bentuk perhatian, ya. Jadi kalau mengekspresikan cinta itu mungkin kalian nggak perlu diajarin ya. Kalian sudah tahu dan itu biasanya alamiah dan naluriah menurut insting kalian. Kalau kalian cinta sama seseorang pasti totalitas. Oke lah, ini hanya masukan saja ya. Jadi berikan dia itu hal-hal yang sifatnya itu kalian lebih tahu ya. Yang berarti untuknya itu apa ya. Sekali-sekali berikan untuk dia supaya dia itu semakin kalau saya lihat ya. Orang ini sebenarnya mudah luluh ya. Cuman tergantung, bukan mood ya, timingnya. Saat dia sama teman-temannya, sama circle-nya yang mungkin toksik atau mungkin dia sedang dengan fokus dengan pekerjaannya ya, orang ini mungkin tidak begitu memperhatikan kalian ya. Saat itu nggak usah kalian, coba-coba masuk ya, memberikan perhatian atau apa nggak usah risk ya. Ya, tapi saat berduaan, saat, kalian hanya, quality time, itu maksimalkan ya. Itu yang dimaksud ya. Mengapresiasi dia cerita atau apa, itu cukup berarti untuk dia, ya. Jadi kalau untuk menyikapi ya, kalau, kalian bilang, "Saya sudah nggak betah," ya, jangan berikan apapun sama dia, ya. Tapi ini di luar kalau kalian hubungan rumah tangga, ya. Jangan memberikan apapun, apalagi harapan, tarik ulur, ya. Kalian bingung, mau pergi dari dia atau tetap, ya. Akhirnya tarik ulur, ya. Sebenarnya itu juga membingungkan orang lain, ya. Jadi bersikaplah tegas, intinya seperti itu, ya. Lanjut ya teman-teman. Kalau kalian masih suka, masih ingin sama orang ini, bagaimana cara membuat dia berubah, ya. Pertama doa yang jelas, ya. Kedua, memberikan hal-hal yang sifatnya, lebih kedekatan emosional. Lanjut ya. Romance. Oke, oke, orang ini butuh perhatian, selalu cari perhatian, orang ini sering kesepian, teman-teman. Jadi mungkin, saya nggak kurang Bunda, ya. Mungkin ya, ukuran kurang, lebih, ya, cukup, masing-masing orang beda. Orang ini selalu, kayak butuh diperhatikan, butuh ditemani, butuh aduh, ya. Kalau kalian suka, masih sayang sama orang ini, ya, masih cinta, tidak ingin berpisah, semakin banyak berikan, perhatian sama dia. Orangnya selalu haus perhatian, ya. Kalau kalian nggak mau, jangan diperhatikan, ya. Jangan digubris, ya. Ini kebalikannya, ya. Sekali lagi, kalau masuk ke dalam rumah tangga, jangan lakukan yang saya bilang negatif tadi, ya. Jangan nggak digubris, ya. Dosa jatuhnya. Kalau memang mau pisah, lakukan prosedur yang benar sesuai ajaran agama kalian, ya. Tapi semua agama tidak menyukai atau bahkan tidak ada yang tidak memperbolehkan, ya kan? Yang namanya nggak diperbolehkan sama agama kok nantang, ya. Ya jangan dilakukan. Okay. Love makes the difference. Love help heal
was heard and provide a sense of security and self-worth, ya. Orang ini butuh dihargai, butuh dibanggakan, butuh rasa aman, ya. Itu denganmu, ya. Kalau mau aman sama aku tapi ya kok seenaknya sendiri, ya manusiawilah, ya. Jadi mungkin orang ini dihadirkan kepada kehidupan kalian. Pertama, mungkin sama-sama bangkit bersama. Kedua, salah satu memberikan pelajaran, satu sama lain memberikan beban untuk mendapatkan hadiah nantinya. Amin ya. Amin kan yang saya omongkan yang bagus. Oke. Kemudian di sini saya melihatnya ya, cinta itu membuat kasih ya. Saya bilang lebih ke kasih. Love itu lebih ke kasih. Kasih itu membuat kalian bisa melepaskan luka di masa lalu, ya, dan bisa menimbulkan rasa aman dan penghargaan terhadap diri, ya. Jadi gini teman-teman, kalau kalian merasa bersama orang ini justru tidak bisa melepaskan masa lalu kalian, mungkin kalian punya masa lalu apa atau dia yang punya masa lalu yang buruk seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Kalian tidak bisa bangkit bersama di sini, tidak saling support ya, berarti orang ini saya kira nggak layak untuk kalian ya. Mungkin orang ini hanya dihadirkan mampir saja di dalam sepanjang kehidupan kalian mungkin bunganya lah, bunganya ya. Silakan kalian pilah dan pilih, kalian renungkan, kalian mohon petunjuk sama Tuhan, jangan hanya terpaku pada tarot. Tarot ini juga bisa salah ya. Kemudian kalau memang dia bisa membuat kalian itu melupakan masa lalu ya, melupakan hal-hal yang tidak nyaman di masa lalu kalian ya, membuat kalian nyaman, membuat kalian dihargai ya. Mungkin dia manipulatif atau mungkin dia masih belum mau berubah seperti ini ya. Mungkin memang apa ya, nggak layak untuk kalian, berarti bukan dia ya. Saya yakin ya kalau memang orang ini adalah jodoh atau mungkin yang terbaik untukmu. Saya yakin orang ini walaupun kadangkala nggak terus-terusan ya, kadangkala ada sifat-sifat yang mungkin membebani kalian. Ada kalanya orang ini menunjukkan sikap yang baik ya, membuat kalian kayak melindungi, merengkuh ya. Tapi kalau nggak sama sekali ya, saya rasa say no to him, say no to her ya, untuk masuk ke dalam hubungan bersama kalian ya. Apalagi kalau bukan rumah tangga ya, pacar, TTN, cinta rahasia, buah anayato ya, tenggelamkan ya, sudah hilangkan. Ngapain? Ya. Saya merasakan banyak sih yang rumah tangga, maka dari itu saya sering nyampaikan rumah tangga, rumah tangga, rumah tangga. Nggak segampang itu ya, tidak semudah itu moro-moro ya, tiba-tiba terus moro-moro nggak mau pisah ya, jangan mudah seperti itu ya. Pikirkan lagi, saya nggak berani mencampuri, maksudnya masuk terlalu dalam ya. Kalau soal rumah tangga itu beda ya. Saya eh, ada batasan-batasan tertentu ya kalau rumah tangga itu. Kalau memang ini bukan rumah tangga ya gaspol, tinggalin aja. Ngapain? Ya. Wujudkan impianmu sendiri, bahagiakan dirimu sendiri, jangan tergantung sama orang lain, kebahagiaan di tanganmu. Itu aja, ya. Oke, teman-teman. Coba saya lihat ya, bonus ya, bonus kondisi dia saat ini ya. Apakah saya ingin masuk ke tadi ya, express, ya love ya, atau romance sama dia, ingin memberikan masukan-masukan supaya dia sadar ya, supaya dia tergerak hatinya mungkin ya. Di momen-momen seperti apa? Apakah sekarang Bunda? Coba saya mau lihat ya, situasi kondisi dia saat ini ya. Situasi kondisi dia saat ini bonus. Apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan pendekatan sama dia ya, mungkin ngomong baik ya, memberikan masukan sama dia, karena orang ini kadang-kadang bisa dikasih masukan seperti saya bilang tadi, berdasarkan timing yang tepat ya. Timing saat ini ya.
Ada beberapa kurang sehat, kalau yang kurang sehat seperti saya ini nggak usah ya, orangnya lagi cuek, bukan saat yang tepat ya, orangnya lagi bingung, lagi ada yang dia prioritaskan, ada beberapa hal ya, bukan hanya kalau diomongkan soal hubungan-hubungan ya, orang ini bisa ngamuk ya, mending nggak usah ya, saat ini timingnya situasi kondisinya tidak mendukung. Itu aja sih ya tambahannya. Terima kasih banyak ya yang sudah nyimak apa-apa yang saya sampaikan tadi. Bisa benar, bisa salah, bisa sebagian benar, sebagian salah, salah semua atau benar semua ya. Sekali lagi ambil bagian-bagian yang menurut kalian suka saja, menyenangkan saja buat kalian ya. Supaya konten saya ini berkah ya, bermanfaat positif sehingga berkah untuk saya yang bacakan, berkah untuk kalian yang menonton ya. Bukan justru membuat kalian mangkel, marah, nggak enak hati, jangan ya. Itu karena tujuan saya membuat konten ya untuk menghibur ya. Dan saya ngomongnya apa adanya. Ya kadang memang nggak asik bacaan saya. Tapi semesta mengarahkan saya untuk membaca atau membaca ya, membacakan kartu-kartu yang ditunjukkan oleh semesta itu mungkin untuk orang tertentu itu asik ya, mungkin untuk beberapa nggak asik ya, karena bukan ceritanya. Hanya ini saja teman-teman yang semesta arahkan mulai kartu saya dan saya merasa berkewajiban menyampaikan kepada kalian. Bisa diambil, bisa dibuang, bisa diabaikan, atau bisa diserap hal-hal yang positif saja. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Jangan lupa di-subscribe ya.